Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mengkonfigurasi OLT SIDATA mendistribusikan internet dengan menggunakan virtual LAN atau VLAN dari Mikrotik. Banyak sekali pertanyaan kemarin, Mas, kok saya nggak bisa mendistribusikan internet lewat OLT SIDATA kayak Mas Nanang ya? Layanannya apa, Mas? PPOE dan hotspot loh. Kok saya bisa, kok Anda nggak bisa? Ternyata setelah saya cermati, distribusinya menggunakan VLAN atau virtual LAN. Lah, kemarin konfigurasi kita kan nggak pakai VLAN-VLANan ya, by the way. Tentu ada treatment yang akan sedikit berbeda kita terapkan di OLT SIDATA-nya ya. Kita masih pakai OLT yang seperti di video ini. Nanti silakan itu ditonton juga untuk referensi ya, Pak ya. Hasilnya rada aneh juga. Kenapa Anda memiliki kesulitan OLT SIDATA? Tanyanya ke Nanang MRK. Harus ke technical support SIDATA ya, aku. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya ya. Nah, di sini saya sudah punya Mikrotik RB450GX4. Di sini saya sudah konfigurasi. Untuk konfigurasi Mikrotik yang saya terapkan di video ini sudah ada di video Nanang MRK membership. Nanti silahkan berlangganan saja. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman nggak mau berlangganan, nggak apa-apa, tak sepilkan konfigurasinya. Untuk detailnya nanti ada di MRK membership. Aku gak pelit wong ya, Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga saya sudah gambarkan. Jadi nanti saya akan punya dua layanan, yaitu layanan PPOE dan layanan hotspot. Layanan PPOE ini saya distribusikan dengan menggunakan VLAN atau virtual LAN 10 ya. IP address-nya ini 10 titik sekian. Ini supaya mempermudah ingatan aja. VLAN 10, IP address-nya 10. Kemudian ada layanan kedua, yaitu layanan hotspot atau layanan voucheran. Jadi ketika Anda terkoneksi ke WiFi yang sumber internetnya VLAN 20, Anda akan langsung dibawa ke portal atau login hotspot itu tadi. Nah, ini saya geser dulu. Ini saya pakai Mikrotik RB450GX4. Di GX4 nanti saya akan punya dua buah bridge. Yang pertama adalah bridge LAN ini. IP-nya 50.1. Kemudian saya punya bridge PPOE dan hotspot. Bridge PPOE dan hotspot ini dia mengandung 3 buah VLAN. Yang pertama adalah VLAN 10. Ini untuk layanan PPOE, itu VLAN 10. Kedua ada VLAN 20. Ini untuk layanan hotspot voucherannya. Yang ketiga ada VLAN 30. Ini saya gunakan untuk meremote OLT-nya. Saya akan konfigurasi OLT ini supaya dia mendapatkan IP address 30.2. Supaya nanti kalau misalkan saya tersambung ke sisi server, tersambung ke WiFi Mikrotik, saya meremote OLT-nya dengan menggunakan IP 30.2 ini, begitu. Dengan VLAN 30 yang saya masukkan ke interface GE1 ini. Oke, langsung saja kita tancap-tancapkan ya, Bapak-bapak ya. Oke, ini Mikrotiknya, sumber internetnya sudah saya masukkan. Laptop saya terhubung ke Ether 2. OLT SIDATA-nya saya memiliki dua pilihan, mau tak tancapkan ke Ether 4 dan Ether 5, boleh sama aja ya. Di sini saya memilih ke Ether 5. Ini sudah saya tancapkan ke Ether 5. Untuk sambungannya kita sambungkan ke GE1 OLT SIDATA-nya. Sudah tertancap ke interface GE1. Berikutnya, ini langsung saya sambungkan aja. Karena saya nggak punya atenuator, jadi saya pakai ODP aja. Ini saya sambungkan untuk PON-nya, Passive Optical Network-nya. Ini plus 7 atau plus 8 gitu, lupa aku. Ini dia saya masukkan ke ODP supaya redamannya naik ya, Pak ya. Karena redaman plus 8 yang terlalu bagus. Jadi saya tancapkan di sini. Splitter rasionya, splitternya saya tancapkan ke ONT-nya. Oke, sudah saya tancapkan ke ONT-nya, Pak ya. Saya spilkan konfigurasi Mikrotiknya. Nah, seperti ini konfigurasi Mikrotik saya. Jadi saya punya bridge LAN dan juga bridge PPOE dan hotspot. Anggotanya seperti tadi. Untuk bridge LAN ini Ether 2 dan Ether 3. Untuk bridge PPOE dan hotspot ini Ether 4 dan Ether 5. Di bridge PPOE dan hotspot ini saya sudah mengkonfigurasi 3 buah VLAN ya, VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Yang masing-masing VLAN saya sudah kasih IP address ya, IP address. Untuk VLAN 10 IP-nya address-nya 10, VLAN 20 IP address-nya 20, VLAN 30 IP address-nya 30 titik sekian ya. Ini supaya mudah saja. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke konfigurasi SIDATA-nya dulu. Nah, untuk mengkonfigurasi OLT SIDATA-nya ini belum bisa lewat Mikrotik, jadi saya lewat WiFi-nya. WiFi dari OLT SIDATA-nya. Nah, ini dia WiFi dari OLT SIDATA-nya. Untuk passwordnya ada di OLT-nya ya. Kita konekkan aja WiFi-nya. Oke, ini sudah terkonek, nggak ada internetnya. Kita tinggal buka IP address dari OLT-nya. IP address-nya 192.168.1.100 seperti ini. Enter. Ini dia halaman konfigurasi login dari OLT SIDATA-nya. Untuk username-nya ROOT, untuk passwordnya admin. Seperti ini ya. Kita login aja. Nah, ini sudah masuk.
ke OLTC datanya, teman-teman. Nah, ini ONU-nya ini sudah terbaca, ini WAN-nya belum ada. Nah, misalkan saya konfigurasi seperti video yang kemarin, service configuration, kemudian kita setting WAN service-nya, kita add, misalkan kita tambahkan VLAN, mau layanan PPPoE. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah profile PPPoE. Super admin dan super admin ini ya. Ini saya coba panggil distribusi PPoE-nya tadi saya lewat VLAN 10. Jadi harusnya nanti dia akan mendapatkan segmen IP 10 titik sekian-sekian kalau misalkan konfigurasi saya benar begitu. Jadi saya kasih VLAN-nya 10, VLAN priority-nya biarkan, untuk modenya yaitu PPPoE, dan internetnya di sini internet biarkan, kemudian ini username dan passwordnya seperti ini. Tadi saya sudah siapkan di MikroTik, kemudian port bindingnya LAN 1 dan LAN 2 SSID 1. Karena ini saya menggunakan ONTC data yang single band, dia tidak bisa menerima 2 WAN Pak, karena harga ONT-nya itu sangat mahal kalau SeData, dan saya tidak bisa menjangkau harganya untuk membeli itu begitu. 450 atau 500 ribu itu untuk ONT terlalu mahal. Kemudian kita confirm sudah sukses konfigurasinya. Saya akan set wifi-nya dulu supaya kita bisa tersambung. Ini 5G-nya saya hilangkan, SSD-nya misalkan ONT SeData, authentication-nya open, confirm, close, save, jangan lupa ya, confirm. Nah, ini dia sudah menerapkan konfigurasi kita ke ONT-nya aslinya. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian device manager ini, dia tidak bisa menerima WAN. Nah, ini sudah ada VLAN 10, tapi dia tidak dapat IP address, Pak. Padahal di MikroTik saya sudah mendistribusikan PPPoE server ini lewat VLAN 10. Nah, lihat VLAN 10. Kok tidak bisa terpanggil ya? Karena memang ini kalau istilah lapangannya VLAN-nya gak tembus, Pak. Ada konfigurasi yang belum kita terapkan. Ini aslinya Swiss mengkonfigurasi ONT-nya. Kalau misalkan saya coba masuk ke ONT-nya ya. Nah, ini sudah ada ONT SeData, tak konekkan, coba aku tersambung ke ONT-nya. Kalau buka ONT-nya kita IP-nya 192.168.101.1 ONU Web Management. Nah, ini halaman dari ONT-nya atau ONU-nya. Untuk username-nya admin ISP, passwordnya admin ISP. Seperti ini, kita login. Nah, coba kita buka di internet WAN. Nah, ini sudah ada WAN yang dikonfigurasi begitu. Ini adalah konfigurasi yang kita kirimkan lewat OLT-nya tadi. Nah, di sini kita lihat di sini VLAN-nya sudah benar, VLAN 10, terus username sama passwordnya juga sudah benar. Tapi dia tidak terpanggil, VLAN 10-nya tidak bisa memberikan pelayanan. Karena apa? Karena VLAN-nya tidak tembus. Ada konfigurasi yang belum kita apply atau kita cocokkan dengan konfigurasi MikroTik kita. Nah, ini ONT-nya saya hapus ya. Saya konfigurasi OLT-nya dulu. Ini saya sudah masuk ke OLT-nya. Coba refresh. Nah, ini sudah bisa. Aslinya ini bisa kita atasi dengan menerapkan satu konfigurasi saja di sini. Tapi nanti ini ketika setiap ONT yang terkonek, pasti dia akan diberikan profile ini begitu. Nah, nanti tetap teman-teman konfigurasi satu-satu. Karena ini GPON, Pak. GPON itu treatmentnya agak sedikit berbeda. Mungkin teman-teman terbiasa menggunakan EPON yang tinggal colok, beres, colok, connect. Nah, di pun ini ada konfigurasi yang harus kita sesuaikan dengan akan kita berikan begitu. Ada profile yang harus kita konfigurasi. Nah, ini bisa sebenarnya kita atasi dengan satu kali sentuhan saja itu bisa tembus VLAN-nya. Tapi kita akan belajar gimana mendistribusikan VLAN di OLT SeData supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi saya akan lupakan dulu yang ONT-nya. Saya akan masuk ke overview dulu. Kita akan menambahkan VLAN-VLAN yang ada di MikroTik kita dulu ke OLT SeData-nya. Jadi tadi saya sudah ada beberapa VLAN di sini. VLAN ini akan kita masukkan dulu ke OLT-nya supaya teman-teman bisa mengkonfigurasi VLAN. Wis, TIK Anda bisa, semua VLAN tembus, santai. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal pergi ke configuration. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya VLAN. VLAN ini kita tinggal tambahkan di bagian VLAN planning. Bisa langsung di port VLAN aslinya, tapi kita lewat VLAN planning dulu, terstruktur dulu. Kita bikin VLAN atau kita tambahkan VLAN-VLAN yang kita miliki dari MikroTik. Tadi ada VLAN 10, 20, 30. Kita add, ini VLAN 10 misal. Untuk deskripsinya misalkan PPPoE, seperti ini. Untuk port konfigurasinya biarkan aja, seperti ini. Kita confirm langsung. Nah, sudah ada VLAN 10. Kita tambahkan lagi VLAN 20 untuk hotspot misal, portnya biarkan aja, langsung kita confirm. Next, ini VLAN 30 kita fungsikan untuk remote seperti ini. Kita langsung confirm. Oke, sudah ada VLAN 10, 20, 30 ya, beres ya. Sekarang tetap masih belum tembus, belum ada pengaruh apa-apa teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di sini di ONT-nya, ini masih belum terpanggil PPPoE-nya. Kita kembali ke configuration.
Meskipun VLAN-nya sudah kita masukkan, tapi VLAN ini belum kita terapkan ke interface-nya. Jadi ya cuma VLAN-nya aja, belum kita terapkan ini untuk apa begitu. Nah, cara menerapkannya kita tinggal ke port VLAN ini. Nah, di port VLAN ini teman-teman bisa lihat, nah ini ada gambarannya juga. Di sini port PON-nya, keluarannya, ini dia sudah bisa mendistribusikan VLAN 10, 20, 30. Dia bisa dilewati VLAN ini. Tetapi masuknya, kita kan masuk dari GE1 ya, GE1 nancep ke Mikrotik ya. Ini dia belum bisa dilewati VLAN-VLAN ini. Teman-teman bisa lihat, ini hanya bisa dilewati oleh VLAN 1 saja. Jadi dia bisa keluar tapi gak ono masuk begitu loh. Nah, ini kita tinggal konfigurasi aja sebenarnya. Paling gampang teman-teman, VLAN DC data ini dia ada 3. Kalau misalkan kita edit yang GE1 ya, karena kita masuk dari GE1, kita edit, ini dia hanya ada 3 mode saja. VLAN DC data, yaitu akses, terang, dan juga hybrid. Kalau akses ini dia membuat interface itu memiliki VLAN itu begitu. Misalkan port GE1 akses VLAN 60, ya di port itu hanya bisa VLAN 60 saja. VLAN yang lain gak iso. Oke ya, paham ya sampai situ ya. Kemudian terang ini dia hanya dilewati saja. Port interface itu tidak memiliki VLAN, tetapi dia bisa dilewati VLAN-VLAN yang nanti kita bisa tentukan. Untuk yang hybrid ini dia bisa akses, bisa terang. Tambah bingung meneh hybrid ya. Kalau hybrid kalau sudah advance aja. Kalau saya biasanya supaya mudah kita pakai terang aja. Kita terang, nanti VLAN-nya biarkan aja VLAN 1. Tag VLAN-nya kita mau mengizinkan VLAN apa nih? Kalau misalkan kita mau masukkan banyak VLAN itu koma. Kalau mau masukkan VLAN urut berapa sampai berapa bisa sampai ini dengan tanda minus ini. Nah, karena ini VLAN-nya lompat-lompat, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kita tinggal confirm. Nah, ini sudah terang. Dia sudah mengizinkan VLAN 10, 20, 30. Artinya kalau kita punya VLAN-VLAN ini lewat GE1, dia akan diizinkan untuk terdistribusi lewat terang. Didistribusi ke sini. Jadi lewat mene, metu ini. Ngono iki. Sekarang konfigurasinya. Nah, ini supaya nanti teman-teman nggak tersesat, kita samakan aja. Kita terangkan semua aja, kita accept semua VLAN. Seperti ini, kita confirm. XGE-nya juga untuk port SFP 10G-nya. Ini kita tinggal terang seperti ini ya, kita confirm. Nah, ini sudah terang semua. Nah, aslinya di GPON ini PON 30 ini tidak usah terdistribusi, nggak apa-apa. Kalau misalkan terdistribusi berarti kita bisa memanggil VLAN 30 dari ONT-nya. Sebenarnya itu tidak perlu karena VLAN 30 ini untuk remote, tapi nggak apa-apa lah. Daripada nanti bingung ya, wes biarkan aja port VLAN 10, 20, 30 boleh lewat. Sekarang teman-teman bisa lihat ini kuning KB, ini terang KB. Jadi dia hanya cuman lalu lintas tok, cuman melebu metu tok. Sekarang saya mau coba tembuskan VLAN 30 untuk meremote OLT-nya. VLAN 30, dia akan kita remote dengan IP 30.2. Jadi OLT-nya kita akan beri IP 30.2 dan VLAN-nya adalah VLAN 30. Oke, sekarang kita akan coba panggil VLAN 30 di OLT-nya. Ini kan saya masih remote pakai 1.100 lewat Wi-Fi-nya. Nah, ini kalau Wi-Fi-nya saya matikan, saya masih bisa remote dengan IP address yang tadi kita tentukan, yaitu 30.2. Caranya seperti apa? Kalau mengkonfigurasi remote di OLT data itu ada di VLAN if. Nah, VLAN if ini adanya VLAN 1. Jadi kalau selain VLAN 1 dia tidak diterima. Sedangkan port remote kita atau IP address remote kita terdistribusi lewat VLAN 30. Kita delete aja, kita confirm. Sudah, kita buat baru di sini. Kita pilih VLAN-nya, VLAN berapa untuk remote, VLAN 30. Kemudian modenya, di sini kita bisa mode DHCP sebenarnya. Tapi karena saya sudah tentukan IP-nya adalah 30.2, jadi saya statik aja. Untuk IP address-nya saya konfigurasi seperti ini. Subnet mask-nya seperti ini. Teman-teman yang nggak paham subnet mask, silahkan tonton video yang ini, subnetting. Ya, di situ sudah saya bahas. Di sini misalkan deskripsinya remote OLT. Kita confirm. Nah, ini sudah ada. Tapi ini belum bisa kita remote ya IP-nya. Kalau misalkan saya coba copy paste di sini, tak panggil IP-nya di sini, belum mau 30.2 ini. Karena ada satu konfigurasi yang belum kita terapkan, yaitu kita mengkonfigurasi gateway-nya. Kemudian ini interface-nya VLAN 30 ya. Ini kan VLAN if 30 tuh namanya. Nah, ini VLAN 30, dia akan otomatis 30.2. Subnet, nah gateway-nya berarti berapa? Gateway-nya ya 30.1. Ini gateway-nya atau IP Mikrotik kita 192.168.30.1. Kita confirm. Nah, sudah, jangan lupa kita save di atas ini, confirm. Oke. Sudah, kalau misalkan kita lihat IP di Mikrotik ya, di sini ada IP ARP. Nah, di sini sudah tertambah sebuah perangkat baru dengan IP 30.2 berasal dari VLAN 30. Jadi sudah bisa kita remote si IP ini.
Coba copy, saya paste di sini, enter, terpanggil OLT-nya. Tembus toh VLAN itu gampang toh, gampang. Ini kalau misalkan saya disconnect wifi-nya, yo bisa. Saya masuk ya ROOT admin. Terpanggil. Berarti VLAN-nya sudah tembus VLAN 30-nya. Sekarang kita tinggal konfigurasi untuk supaya ONT-nya bisa memanggil VLAN 20 juga gitu. Caranya gampang sekali teman-teman. Kita tinggal masuk ke bagian deployment. Masalahnya sebenarnya ada di sini. Jadi di deployment ini, authentication policy ini adalah profile atau policy yang diberikan OLTC data ini secara otomatis ke setiap ONT yang terkonek. Dan ini konfigurasi bawaan pabriknya, dia memberikan VLAN 1 dan tidak mengizinkan VLAN lain untuk lewat. Nah ini tinggal kita ubah aja Pak. Kita masuk ke sini lagi, out policy. Kalau misalkan kita edit, nah profile ini kalau Gpun ini wajib kita menerapkan profile ini soalnya. Yang harus kita ubah itu cuman di bagian line profile ini aja. Nah di line profile kita manage, kemudian kita edit. Nah di sini ya sebenarnya teman-teman bisa menambahkan mapping lagi kalau misalkan teman-teman sudah paham karakteristiknya seperti apa. Misalkan kita tambah mapping 2, VLAN-nya berapa, layanannya berapa. Kalau misalkan teman-teman nggak paham, itu silahkan klik di VLAN transparan aja. Klik confirm, sudah. Jadi OLT-nya akan transparan, mirip seperti terang sistem kerjanya. Bisa dipanggil di ONT-nya atau di router si data kita. Kita tinggal confirm, sudah beres. Nah ini kita coba lihat ya di bagian ONU, tak refresh. Nah teman-teman bisa lihat VLAN 10 sudah dapat IP, dan kalau saya cek di Mikrotik di PPP ada satu buah active connection. Itu adalah ONT data kita. ONT ini, router ini sudah tembus VLAN-nya. Gampang tuh. Gampang Pak. Dan kalau saya terkonek ke ONT-nya, coba tak panggil ONT-nya ya. Nah ini sudah ada connect toh, internet toh. Connect Pak, internetnya Pak. Gampang. Internet one, dan ini sudah ada IP address dan lain macam sebagainya. Sudah terkonfigurasi. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau layanan hotspot, ini sayangnya ONT yang saya miliki tidak bisa dual one ya. Tidak bisa menerima 2 sumber internet dan tidak bisa multi SSID. Jadi saya contohkan untuk misalkan saya mau rubah servisnya, ini tak delete dulu. Jadi hotspot misalkan, add. Berarti kalau misalkan hotspot kan VLAN 20 ya untuk hotspot ya. Di sini kita tinggal terapkan VLAN-nya VLAN 20. VLAN priority-nya biarkan, modenya kalau hotspot itu modenya bridge. Kemudian service type-nya ini biar internet, multicast VLAN biarkan aja. Kita binding ke LAN 1, LAN 2, SSID 1. Jadi nanti kalau misalkan kita ke SSID-nya langsung ke portal begitu. Kita confirm, sudah. Kita coba cek di ONT-nya di bagian device manager, refresh apakah sudah berganti. Nah teman-teman bisa lihat ini VLAN 20. Nah kalau bridge dia nggak akan menerima IP address ya Pak ya. Di sini nggak terlihat. Tapi kalau kita login mana portale. Coba ya, coba. Oke teman-teman, di sini saya mau coba ya masuk ke ONTC datanya. ONTC data ini namanya. Jadi saya akan masuk. Apakah dia terdirect ke portal karena kita mode VLAN 20 tadi ya. Dia harusnya koneksinya hotspot. Nah portal tuh. Ini tembus VLAN-nya, VLAN 20 dia bisa terdistribusi dengan baik begitu ya Pak ya. Coba masuk ke super admin. Berarti ini connect. Nah, login baru bisa terhubung. Login. Berarti VLAN 10, VLAN 20 bisa. Kalau misalkan si ONT ini support multi one, ya kita bisa membuat 2 layanan begitu. Satu wifi-nya ini untuk PPOE, satu wifi-nya untuk voucheran, begitu bisa ya. Teman-teman kalau misalkan tidak tahu fitur ONU ini, misalkan kita ke service configuration, nyeting lewat sisi OLT-nya ini hanya akan berlaku jika teman-teman menggunakan data ecosystem. Itu sudah saya jelaskan di video yang kemarin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengkonfigurasi by NMS, apa sih ini namanya? Lupa gue ya, tapi nyeting ONT-nya dari sisi OLTC datanya itu hanya bisa berlaku kalau misalkan kita menggunakan data ekosistem. Jadi ONT-nya atau ONU-nya data, OLT-nya juga OLT-nya data. Kalau misalkan kita menggunakan ONT jenis lain di OLT ini bisa, tetapi kalau kita ngonfig ya nggak bisa dari sini. Ini hanya berlaku jika kita data. Hanya ada satu konfigurasi yang dia bisa
kita terapkan di berbagai macam ONT, yaitu TR069 ini. Itu pun ada yang tidak bisa gitu. Kalau misalkan kita mau ngonfig dari device manager ini, ya hanya bisa dengan menggunakan ONT jenis si data. Saya tidak mau mengulangi itu lagi ya, karena banyak sekali pertanyaan. GoLT ini bisa nggak mas? GoNT ini bisa mak? Bisa, semua ONT bisa connect. Tapi kalau Anda mau melakukan konfigurasi dari sisi OLT-nya, itu hanya bisa dengan ekosistem si data. Mungkin itu saja teman-teman videonya. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Kalau saya sempat, nanti kita coba jawab. Kalau misalkan nggak sempat, ya nanti dibantu jawab yang lain kalau teman-teman ada yang tahu. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Nanang Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.